I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, yang paling sering disebutkan oleh para alim ulama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya kita mendapatkan nikmat ihsan, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Sebelum saya memulai ke materi, izin memperkenalkan diri dan memperkenalkan materi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dimas Dede Ferdiansah dari kelompok 10 dengan materi merancang dan mengembangkan video interaktif. Nah, adapun tujuan dari pembuatan materi ini, tujuannya ialah untuk mengetahui apa itu video interaktif, merancang video interaktif seperti apa, dan bagaimana mengembangkan video interaktif. Nah, baik, kita akan ke poin pertama, yaitu untuk mengetahui apa itu video interaktif. Apa itu video interaktif? Video interaktif adalah media pembelajaran yang di dalamnya mengkombinasikan unsur suara, gerak, gambar, teks, ataupun grafik yang bersifat interaktif untuk menghubungkan media pembelajaran tersebut dengan penggunanya. Lalu, yang harus kita semua tahu tentang video interaktif, yang mungkin banyak sekali penjelasannya, namun di sini saya hanya mencantumkan 3 hal, yaitu contoh dari video interaktif, dan yang kedua ada metode video interaktif itu seperti apa, lalu yang ketiga manfaat atau fungsi video interaktif itu sendiri apa. Nah, langsung saja ke poin pertama, yaitu contoh dari video interaktif itu apa. Nah, contoh simpelnya ialah video yang teman-teman sedang saksikan kali ini adalah salah satu video interaktif. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini mengandung unsur suara, grafik, media lainnya. Lalu, contoh lain dari video interaktif ialah ketika teman-teman semua presentasi di kelas, lalu menggunakan sebuah alat untuk menerangkan sebuah media pembelajaran seperti Infokus ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran video interaktif. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ teman-teman menampilkan sebuah gambar dari sebuah PowerPoint tersebut. Jadi misalkan teman-teman sedang presentasi, lalu di sini ada gambar tentang, misalkan teman-teman sedang mendeskripsikan sebuah gajah. Nah, di sini tuh ada gambar gajahnya. Seperti itu contoh salah satunya. Jadi, si video interaktif ini digabungkan dengan media agar siswa mampu mencernanya dengan mata sendiri, tidak dengan menerka-nerka, seperti itu lebih tepatnya. Lalu, metode video interaktif itu seperti apa? Nah, metodenya ada 2 yang saya cantumkan di sini. Sebenarnya masih banyak metode lainnya. Nah, yang pertama yaitu adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, dan masih banyak yang lainnya. Ke poin terakhir, yang poin ketiga, yaitu manfaat atau fungsi dari video interaktif. Nah, manfaatnya ialah supaya materi yang disampaikan dapat tersalurkan dengan adanya media gambar ataupun video. Seperti yang saya tadi jelaskan dalam sebuah contohnya, jadi siswa itu tidak menerka-nerka. Misalkan kita berbicara sejarah tentang kenapa perang dunia ini bisa terjadi. Nah, misalkan
ada sebuah gambaran perang di sini misalkan teman-teman semua memakai infocus untuk menjelaskan sebuah materi. Nah, maka di situ dijelaskan juga ada media gambarnya ataupun media-media lainnya agar penonton atau siswa yang lainnya juga tidak menerka-nerka seperti apa sih perang dunia kedua itu, seperti apa sih. Nah, misalkan ada foto ataupun video, nah mereka kan ada sedikit lebih jelas atau gambaran yang lebih rinci seperti itu. Nah, selanjutnya tadi saya menyampaikan ada 3 poin dalam tujuan yang akan saya presentasikan. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu seperti apa merancang video interaktif. Nah, seperti apa sih merancang video interaktif itu? Mungkin teman-teman semua bisa berpendapat masing-masing bagaimana cara merancang video interaktif itu. Namun, di sini saya berpendapat atau saya menjelaskan atau saya mencantumkan hanya ada 6. Yang pertama, menyiapkan tema yang akan dibahas. Jadi, sebelum teman-teman membuat video interaktif itu seperti apa? Nah, teman-teman tentuin dulu temanya. Judulnya apa dulu nih? Biar mereka penonton, mereka pendengar itu tertarik dengan video interaktif kita. Nah, lalu yang kedua, menyiapkan skenario yang akan dibahas. Jadi, teman-teman semua tuh menyiapkan dulu dari mulai tujuan, isi, semuanya, contoh segala macam. Nah, itu dibuat dulu serapih mungkin agar ketika teman-teman ingin mempresentasikan hal itu, semuanya sudah tersusun rapi. Dan penonton pun akan mudah mencerna, akan mudah mendengarkannya, ini arahnya kemana, ini bagaimana, seperti itu. Lalu ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menentukan apa saja media yang akan digunakan. Jadi kan video interaktif nih, teman-teman semua tuh mikirin dulu. Misalkan teman-teman sedang membahas suatu objek, misalkan kita sebut saja sebagai hewan. Hewannya apa dulu nih? Misalkan hewannya gajah atau jerapah. Nah, si gajah ini teman-teman tuh siapin dulu fotonya. Misalkan foto gajah lagi makan atau lagi minum ataupun lagi berkumpul bersama kawanannya. Ataupun lebih bagus jikalau ada videonya, agar para penonton pun lebih terhibur, lebih tertarik dengan apa yang kita sedang sampaikan. Lalu setelah sekian usaha kita lakukan di poin pertama, kedua, ketiga, nah di poin keempat kita melakukan rekaman video. Nah, ketika rekaman video itu memang disarankan atau lebih baiknya atau lebih bagusnya kita menghafal materi kita. Mungkin saya belum bisa menerapkan hal itu karena saya juga masih dalam proses pembelajaran sebelum seperti mereka yang sudah ahli dalam bidang-bidangnya. Nah, dalam pembawaan materi kita juga harus asik, harus seru, harus semenarik mungkin lah pokoknya. Seperti itu. Lalu setelah sekian lama kita merekam video, nah kita ke tahap selanjutnya, tahap kelima. Tahap kelima itu apa? Nah, tahap kelima ialah mengedit video. Jadi teman-teman merangkai video itu kan udah tuh dirangkai tuh dari teman-teman poin pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu kita nih edit. Ataukah ada suara yang untuk intronya, atau ketika sedang kita menjelaskan ada suara-suara seperti itu, ataupun dari mulai tulisannya, penjelasannya, semuanya. Pokoknya diedit semenarik mungkin agar penonton lebih terhibur dengan video interaktif yang kita buat. Nah, lanjut ke tahap terakhir, yaitu mengupload video. Nah, teman-teman di sini misalkan uploadnya misalkan ke YouTube atau ke TikTok atau ke Instagram, Facebook, WhatsApp, semuanya, ataupun mungkin untuk dikirimkan ke teman kita atau ke murid-murid yang teman-teman semua miliki, itu sangat bagus. Syukur-syukur teman-teman semua memiliki penonton yang banyak. Itu lebih bermanfaat si videonya. Kenapa? Karena didengarkan oleh banyak. Lebih bermanfaat lagi dan lebih berpotensi, lebih dapat pahala lagi apabila kita menjelaskan tentang
hal-hal kebaikan, hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Itu lebih baik menurut saya. Nah, kita udah ada di penghujung materi nih, yaitu kan tadi saya sampaikan ada 3 tujuan. Nah, ini adalah yang ketiga dari tujuan yang pertama dan kedua. Nah, tujuan ketiga itu apa sih? Nah, tujuan ketiga yaitu bagaimana mengembangkan video interaktif. Lalu, bagaimana pengembangannya dari sebuah video interaktif? Nah, untuk pengembangannya itu bisa dengan cara kita ketika membuat atau merancang video interaktif tersebut. Jadi, maksudnya ialah ketika teman-teman semua ingin membuat video interaktif, teman-teman bisa memilah dan memilih aplikasi yang akan menjadi suatu acuan untuk teman-teman mengedit. Misalkan seperti saya mengedit ini semua di Canva. Lalu adapun media lainnya seperti CapCut, KineMaster, ataupun lainnya, teman-teman semua bisa gunakan itu semua aplikasi ada di Play Store. Nah, teman-teman tinggal memilih dan memilah aja. Soalnya zaman kan semakin inovatif, zaman semakin berkembang, semakin keren lah pokoknya mah. Jadi teman-teman bisa memilih semua media atau semua aplikasi yang ada, karena semakin menarik video interaktif kita, semakin banyak juga mereka yang menonton video kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang gitu kenyataannya, faktanya begitu, datanya juga begitu. Semakin menarik segala apa yang kita lakukan dalam sebuah video, maka semakin menarik juga penontonnya akan menontonnya. Jadi pembawaan kita dari mulai mengeditnya ataupun suara, semuanya semakin menarik hal itu, semakin banyak penontonnya. Lalu mungkin dari sisi misalkan teman-teman tadinya mengupload sebuah video itu hanya di satu media. Misalkan teman-teman media TikTok saja. Nah, teman-teman bisa berinovatif atau berinovasi di YouTube, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Lalu teman-teman pun jangan lupa untuk menyebarkan link-link teman-teman yang udah teman-teman upload dalam sebuah media. Misalkan teman-teman di videonya udah di-upload dalam sebuah media. Nah, itu bisa disalin link videonya, lalu dikirimkan ke teman dekat, ke saudara, ke keluarga, atau ke grup. Nah, supaya apa? Supaya mereka tuh melihat apa yang sudah kita buat di dalam media itu. Misalkan kitanya sedang jelasin tentang agama ataupun media pembelajaran lainnya. Jadi kita tuh usaha semaksimal mungkin supaya pahalanya pun semaksimal mungkin. Seperti itu. Jadi mungkin pesan dari saya agar teman-teman menampilkan atau membuat video, mengupload video itu hal-hal yang berpositif lah, seperti itu, supaya pahala jariahnya pun dapat ke kita, seperti itu. Jadi mungkin kan pasti, bukan mungkin tapi pasti kita semua memiliki teman dekat. Nah, kita boleh tuh meminta bantuan mereka, karena kita juga kan cuman manusia biasa. Jadi ya perlu bantuan teman-teman di sekitar gitu, teman-teman dekat, keluarga, saudara, agar supaya kita mendapatkan dukungan dari mereka. Seperti itu. Jadi apabila kita sudah membuat video, jangan lupa meminta dukungan kepada mereka yang memang mau dan ikhlas gitu untuk menolong kita dalam membuat video ini, atau untuk membantu meramaikan video kita yang telah kita buat. Jadi pengembangan itu ya banyak lah. Teman-teman bisa berinovasi sendiri atau berkreativitas sendiri, karena ilmu saya juga sama terbatasnya. Mungkin teman-teman di sini juga mungkin lagi, tapi pasti teman-teman di sini tuh ilmunya lebih dari saya. Saya
hanya menyampaikan beberapa hal di sini yang semoga bermanfaat di teman-teman semua. Jadi mungkin itu saran dari saya untuk mengembangkan sebuah video interaktif bagi teman-teman yang ingin membuat video interaktif lainnya. Semoga lebih berkreativitas lagi, lebih berinovasi lagi. Karena saya juga masih pemula, ngomong juga masih terbata-bata. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.